Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Sistem Memori Komputer. Di dalamnya terdapat materi tentang optimalitas performa, kinerja keseluruhan. Baik, berikut adalah video penjelasannya. Simak baik-baik ya. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yaitu Sistem Memori Komputer oleh kelompok 1. Optimalisasi performa kinerja keseluruhan sistem memori. Beberapa pendekatan memori ini telah ada selama beberapa dekade. Namun tidak ada yang berhenti. Memori masih dipandang sebagai elemen kunci dalam paradigma kekuasaan, kinerja, dan area atau biaya dan trade-off dan dapat berdampak besar pada seluruhan elemen tersebut. Memori teknologi terus berkembang. Kata Gordon Allen, manajer produk di Siemens EDA, misalnya HBM adalah pilihan sempurna untuk aplikasi AI saat ini. Namun, mungkin berbeda di masa depan. Badan Standar Memori Utama JEDEC mendefinisikan DDR4 dan 5, DIMM4 dan 5, LRDIM dan memori lainnya saat ini. Namun, untuk memperluas memori di masa depan, standar CXL yang digunakan dalam mendefinisikan antarmuka di PCIe dan UCIe semakin diterima dan mendapat momentum. Setiap prosesor memerlukan memori untuk menyimpan data. Oleh karena itu, penting untuk memahami karakteristik memori dan bagaimana perilaku akan berdampak pada kinerja sistem secara keseluruhan. Beberapa pertimbangan utama dalam merancang dan memilih kenangan meliputi memaksimalkan kinerja dalam satuan energi tertentu, penganggaran daya dan manajemen thermal, menyesuaikan memori dengan kebutuhan pemrosesan seperti sistem AI yang menuntut kinerja memori lebih tinggi, dan penggunaan kembali desain, kepadatan, dan pengemasan 2 dimensi, 2,5 dimensi, 3 dimensi IC, tergantung pada aplikasinya. Penting juga untuk mempertimbangkan bagaimana distribusi data dalam suatu sistem dan antar sistem. Baik, nama saya Fatur Rahman. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Di poin kedua ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sistem memori komputer. Memori komputer merupakan suatu perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyimpan data yang berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Nah, memori ini merupakan kumpulan dari storage unit yang menyimpan komponen-komponen atau bagian-bagian kecil. Yang ini disebut juga dengan sel. Berada di dalam central processor unit atau CPU, memori menjadi komponen penting yang digunakan untuk mengoperasikan perangkat komputer. Setiap data dan program yang diproses oleh prosesor ini semuanya akan disimpan pada memori. Data yang bersifat sementara ini akan hilang secara otomatis saat perangkat dimatikan. Namun, data yang bersifat permanen ini akan tetap ada meskipun aliran listrik ini dimatikan. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan sedikit juga mengenai cara kerja sistem memori ini. Nah, data dalam memori ini merupakan angka biner yang di-encode menjadi urutan-urutan tertentu oleh instruksi pemecahan informasi. Instruksi yang lebih kompleks nantinya bisa digunakan untuk menyimpan informasi gambar, video, suara, dan lain sebagainya. Byte ini adalah kumpulan informasi yang ada dalam satu sel. Setiap memori memiliki lokasi dan alamat yang berbeda-beda. Semua ini ditulis dalam bilangan heksadesimal yang berbasis 16. Nah, lokasi memori ini selanjutnya akan dilacak oleh CPU hingga dilakukan proses pembacaan dan penulisan data. Selain itu, chip memori memuat kapasitor dan transistor yang telah diatur dalam bentuk baris dan kolom.
Kapasitor ini berperan sebagai elemen penyimpanan, sedangkan transistor bertindak sebagai switch. Ketika perangkat komputer dihidupkan, controller memori dan beban basic input output system atau BIOS dari read only memory atau ROM akan memeriksa semua alamat memori. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada error di dalamnya. Pada prosesnya, BIOS akan menyediakan informasi-informasi dasar terkait struktur atau susunan boot, perangkat penyimpanan, dan lain sebagainya. Baik, saya Alpanino Lisan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang sistem memori utama. Nah, memori utama adalah media penyimpanan yang berbentuk array yang disusun word atau bit. Kapasitas penyimpanannya bisa mencapai jutaan susunan. Nah, perlu diketahui juga bahwa setiap word memiliki alamat tersendiri. Memori utama berguna untuk mengakses data cepat oleh prosesor dan bukan sebagai tempat untuk menyimpan data. Memori utama disebut juga dengan RAM atau Random Access Memory. Fungsi utama RAM yaitu mempercepat pemrosesan data pada perangkat. Semakin besar ruang memori utama, maka semakin bagus performa dari unit komputer tersebut. Nah, di sini juga terdapat perbedaan memori utama dengan memori tambahan. Berikut adalah sejumlah perbedaan antara memori utama dengan memori tambahan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, memori utama merupakan memori yang dapat menyimpan data sementara, sedangkan memori tambahan merupakan memori eksternal yang dapat menyimpan data secara permanen. Memori utama bisa hilang apabila listrik padam, sedangkan memori tambahan bisa tetap menyimpan data. Kemudian, memori utama lebih cepat diakses dibandingkan memori tambahan. Yang terakhir, memori utama memakai data yang sedang dipakai komputer, sedangkan memori tambahan menyimpan data dalam berbagai format yang dapat diakses kapan saja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Hidayat. Saya akan melanjutkan materi tentang sistem memori semikonduktor. Memori semikonduktor adalah perangkat semikonduktor elektronik digital yang digunakan untuk menyimpan data secara digital seperti memori komputer. Ini biasanya mengacu pada perangkat yang datanya disimpan dalam sel memori logam oksida semikonduktor atau MOS. Pada chip memori sirkuit terintegrasi silikon, ada banyak jenis yang menggunakan teknologi semikonduktor berbeda. Dua jenis memori utama akses acak atau RAM adalah RAM statis atau SRAM yang menggunakan beberapa transistor per sel memori, dan RAM dinamis atau DRAM yang menggunakan transistor dan kapasitor MOS per selnya. Sebagian memori jenis semikonduktor memiliki sifat akses acak, berarti memerlukan jumlah waktu yang sama untuk mengakses lokasi memori manapun, sehingga data dapat diakses secara efisien dalam urutan secara apapun. Hal ini berbeda dengan media penyimpanan data seperti CD yang membaca dan menulis data secara berurutan hingga data hanya dapat diakses dalam urutan yang sama dengan penulisannya. Semikonduktor juga memiliki akses waktu yang jauh lebih cepat dibandingkan jenis penyimpanan data lainnya. 1 byte data dapat ditulis atau dibaca secara memori semikonduktor dalam beberapa nanodetik. Sedangkan waktu akses penyimpanan berputar seperti hard disk berada dalam kisaran milidetik. Untuk alasan ini digunakan sebagai penyimpanan utama dan menyimpan program dan data. Nah, itulah tadi cuplikan penjelasan dari kami kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.